Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudara, teman ataupun sobat-sobat sekalian yang ada untuk menonton acara dari Rumah Sakit Advent Bandung yang bertemakan pola hidup sehat, 10 tips untuk hidup sehat. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang energik berolahraga dari huruf E. Sebagaimana kita tahu bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang terus bergerak, kita akan senantiasa perlu untuk yang namanya berolahraga. Selain berguna untuk kesehatan kita, juga akan menambah secara semangat kita juga secara kualitas hidup juga kita akan semakin meningkat pada saat kita melakukan pola hidup untuk berolahraga. Nah, kita sudah belajar banyak tentang 10 hukum kesehatan, 10 tips hidup sehat yang memang sudah Rumah Sakit Advent Bandung canangkan. Hati gembira, istirahat cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari, dan pada saat ini kita akan juga membahas tentang E, yaitu energik berolahraga. Hidup sehat sebagai bagian daripada pola hidup kita sehari-hari harus dapat terus kita ulang-ulang, dapat terus kita praktekkan sehingga membuat kesehatan kita semakin baik, juga mental kita semakin bagus, dan juga kita secara rohani akan semakin bertumbuh ke arah yang lebih baik. Sebelum kita berbicara tentang apa itu energik berolahraga, ataupun bagaimana kita menggerakkan badan kita supaya tetap hidup sehat, saya akan coba membahas dulu ke belakang tentang apa sih yang namanya aktivitas fisik. Jadi kalau tidak beraktivitas fisik namanya adalah inaktivitas fisik. Di mana istilahnya adalah diberikan kepada seseorang yang tidak mencapai aktivitas fisik reguler sesuai yang direkomendasikan. Jadi memang ada istilah inaktivitas fisik atau bahasa kerennya ya mungkin mager ataupun malas ataupun tidak berolahraga. Sebagaimana dianjurkan oleh American Heart Association, 150 menit seminggu ataupun 30 menit 5 kali seminggu, bisa langsung dilakukan 150 menit atau dicicil 30 menit sehari selama 5 kali. Itu adalah suatu standar bagaimana aktivitas fisik yang disarankan untuk mencegah banyak sekali penyakit-penyakit. Nah, pada saat kita tidak mencapai angka ini, nah maka di saat itulah kita jatuh ke dalam keadaan yang namanya inaktivitas fisik, di mana ya pekerjaan kita ataupun olahraga kita itu belum sesuai atau belum sehat. Dari segi negara kita, Kementerian Republik Indonesia sudah juga memberikan beberapa terminologi ataupun kata-kata ataupun jargon yang sudah mengingatkan kita pentingnya untuk melakukan aktivitas fisik ataupun berolahraga. Di mana tadi ada yang namanya inaktivitas fisik atau perilaku sedentary. Jadi perilaku sedentary atau sedentari ini dalam bahasa Indonesia adalah ya tadi seperti saya sudah bilang, bagaimana kita jadinya malas, pola hidup yang malas ataupun pola hidup yang mager, seperti berbaring atau duduk dalam waktu yang lama. Zaman sekarang mungkin karena work from home, kita di kantor main laptop, lanjut nonton TV ataupun nonton sinetron ataupun nonton bola dalam jangka waktu yang lama. Mungkin yang kedua, pada saat kita harusnya mengantari anak-anak ke sekolah, mungkin karena kita sedentary, karena kita malas, kita jadi nggak jalan ke sekolah padahal sedekat, tapi kita pilih naik motor ataupun naik mobil. Itu juga salah satu perilaku sedentary yang tidak sesuai dengan pola hidup yang sehat. Lalu pada saat seandainya kita mau belanja ke toko atau kita mau ke warung atau mau belanja sedikit keperluan rumah, itu juga kita malah naik motor. Padahal harusnya kita masih bisa jalan santai untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, mengapa sih physical inactivity ataupun aktivitas fisik ini juga tidak bagus? Jadi menurut penelitian Journal Physiology of RG dikatakan dia mempengaruhi banyak sekali aspek fungsi organ dalam tubuh kita. Aspek kardiorespirasi ataupun jantung, paru,
untuk otot juga, untuk saraf, juga organ reproduksi, pencernaan, imunitas, tulang, dan juga endokrin. Mungkin saya yang ambil di sini tentang bagaimana kalau kita inaktif, kita akan terkena penyakit-penyakit kronis untuk penyakit jantung kita, seperti heart disease. Bagaimana ini juga dihubungkan dengan yang namanya obesitas. Jadi pada saat kita inaktif ataupun mager, kita akan terkena obesitas, adapun diabetes tipe 2, dan akhirnya kita mendapatkan komplikasi yaitu namanya penyakit jantung. Bisa jadi serangan jantung, bisa jadi jantung kita juga membesar ataupun congestive heart failure. Jadi pentingnya, dan ini sudah diteliti secara jangka panjang, bahwa inaktivitas fisik itu berhubungan dengan berbagai macam penyakit sebagai suatu faktor risiko atau sesuatu yang memberatkan sehingga kita menjadi sakit. Nah, tentunya kita mau dong supaya tidak inaktif. Dan bagaimana yang sekarang ini sesuai dengan zaman pandemi seperti ini, zaman COVID-19, physical inactivity is associated with higher risk for severe COVID-19 outcomes. A study in adult patient. Jadi di sini dikatakan, di sebuah penelitian di Amerika dikatakan inaktif apakah berhubungan dengan penyakit COVID-19, khususnya penyakit COVID-19 dengan gejala yang berat. Dikatakan pasien COVID-19 yang selama 2 tahun sebelum dia sakit COVID ini inaktif, dia lebih tinggi angkanya untuk dirawat di rumah sakit, untuk masuk ke ICU, bahkan mendapatkan yang namanya kematian ataupun morbiditas. Jadi bisa dibilang, orang-orang yang dalam 2 tahun terakhir ini lebih aktif, maka risiko dia untuk masuk ke rumah sakit, ke ICU ataupun kematian itu juga menurun. Jadi risiko inaktivitas ini juga melebihi risiko penyakit ini menjadi berat karena usia ataupun transplantasi organ. Karena memang untuk usia yang lebih tua, penyakit COVID ini akan membuat gejalanya lebih berat. Dikatakan bahkan melakukan aktivitas ringan saja itu penting supaya kita dapat mencegah penyakit COVID-19 yang lebih berat. Nah, bagaimana dengan aktivitas fisik? Nah, ini juga sebuah penelitian yang menurut saya menarik lagi. Bagaimana orang yang beraktivitas fisik, terserah mau jalan santai dengan binatang peliharaannya, ataupun bahkan di kursi roda, tetap dia berolahraga, ataupun pergi belanja tadi, naik sepeda, naik turun tangga, bahkan mungkin orang tua yang pakai tongkat, dapat menurunkan bagaimana pasien supaya dirawat di rumah sakit dan kematian. Lalu dia juga dapat meningkatkan respons imun kita terhadap vaksin. Jadi beruntunglah mereka-mereka yang sampai umurnya yang sudah lanjut itu masih aktif ataupun masih bisa bergerak, masih bisa berolahraga, karena si vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita juga dapat meningkat. Bagaimana efeknya juga, efek baik daripada vaksin itu akan meningkat jikalau kita beraktivitas fisik. Nah, jadi saya bahas lagi tentang aktivitas fisik menurut Kementerian Kesehatan lagi. Ini dari negara kita, seharusnya kita tinggal mengulang-ulang lagi nih, karena memang sudah banyak digaung-gaungkan oleh negara kita. Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Jadi penting untuk kita bergerak, otot-otot kita bergerak, terserah mau di sekolah, mau di tempat kerja, mau di rumah tangga, itu dalam waktu kita sehari-hari, kita senantiasa harus bergerak. Dibagi 3, aktivitas ringan, aktivitas fisik sedang, dan juga aktivitas fisik berat. Nah, seperti tadi contoh penelitian yang sangat bagus tadi, bahkan aktivitas fisik ringan saja itu sudah membuat kita semakin lebih baik dan melawan COVID-19. Kenapa sih harus kita beraktivitas ataupun berolahraga? Kalau kita lihat lagi dari sejarah kita manusia, zaman dulu mungkin kita masih belum mengenal ada yang namanya gadget ataupun komputer atau HP. Manusia zaman dulu itu sudah mulai berburu, di mana kalau dia mau makan, dia harus bergerak dulu, dia harus kejar dulu, dia harus tembak itu dia punya rusa dengan panah sebelum dia makan. Jadi pada hakikatnya kita harus selalu bergerak untuk melangsungkan kehidupan kita. Nah, contoh zaman dulu kita makan harus capek dulu, tapi sekarang dengan gampangnya kita tinggal pencet entah aplikasi online, maka makanan itu langsung datang. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan yang dulu sudah kita sering lakukan, sekarang jadi hilang, sekarang jadi lebih mudah dan lebih gampang. Gimana caranya? Dengan ini, dengan hidup di zaman sekarang yang serba milenial, yang serba gampang. Jadi, saya mau jelaskan di slide ini, kita sebagai makhluk hidup harus nantiasa bergerak karena ya kita memang diciptakan seperti itu.
ada yang namanya NEAT, the rule of the non-exercise activity thermogenesis in human. Nah, jadi dikatakan ada yang namanya NEAT. NEAT ini adalah bagaimana tubuh kita, energi dalam tubuh kita itu terpakai pada saat kita bekerja ataupun beraktivitas. Mungkin kalau kita di kota, kita banyak sekali kerja-kerja kantor, kita banyak sekali harus duduk diam. Tapi di sini dikatakan kalau kita melakukan pekerjaan seperti bertani ataupun berkebun, itu energi yang dipakainya itu sudah banyak. Jadi kita nggak perlu lagi berolahraga kalau pekerjaan kita adalah seorang petani ataupun berkebun. Lalu yang nomor duanya yang juga dengan bekerja kita melakukan aktivitas yang cukup adalah seperti berdiri pada saat kita bekerja. Misalnya kita jaga toko ataupun kita jaga barang. Kita banyak berdiri, nah otomatis aktivitas fisik kita itu sudah banyak. Dikatakan sebanyak 1.600 kilokalori per hari. Itu sudah cukup penting. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak bisa berkebun ataupun pekerjaannya juga duduk-duduk, santai-santai, itulah pentingnya kita berolahraga. Di mana kita mau ikut dalam mencapai aktivitas fisik yang bagus dengan cara berolahraga. Tapi kalau kita memang sudah kerjanya sudah berat, sudah keliling sana kemari, naik turun tangga, itu sudah otomatis kita olahraganya hanya sedikit saja, nggak perlu lagi kita melakukan aktivitas fisik yang banyak, karena memang sudah kerjaan kita. Nah, jadi bagaimana kalau kita tidak mencapai aktivitas fisik kita? Bagaimana kalau kita belum berolahraga? Tapi tadi saya sudah jelaskan, bagaimana kalau kita belum mencapai level aktivitas fisik yang sesuai? Mari, ayo kita berolahraga. American Heart Association Recommendation for Physical Activity in Adult. Jadi dari Amerika sana, lembaga yang mengurus penyakit jantung dan juga penyakit stroke di sini menyarankan 150 menit dalam seminggu untuk berolahraga. Setiap kali olahraga bisa 30 menit. Kalau 30 menit per hari, ya dikalilah 5 hari. Atau bisa langsung 30 dikali 5. Misalnya dalam waktu 2 jam ataupun 150 menit kita berolahraga. Itulah yang harus kita lakukan. Tetapi olahraganya juga nggak boleh sembarangan. Di sini dikatakan harus moderate intensity. Jadi harus sedikit capek, harus sedikit bersemangat. Itulah yang mau dijelaskan dalam slide ini. Dan juga ditambah lagi ada yang namanya high intensity muscle strengthening activity. Jadi selain kita olahraga aerobik 150 menit, harus ada yang namanya olahraga penguatan otot minimal 2 kali dalam seminggu. Nah, bagaimana kalau kita mau mengurangi tensi darah ataupun kolesterol? Jadi dikatakan 40 menit saat berolahraga 3-4 hari dalam seminggu. Jadi memang kalau yang untuk pasien-pasien dengan darah tinggi dan juga kolesterol, olahraganya harus lebih banyak lagi dilakukan. Sesuai dengan Germas dari Indonesia, sarankan aktivitas fisik 150 menit per minggu agar jantung sehat. Tadi kita sudah ini ya, karena memang dia mengambil dari Amerika sana, ini juga yang orang Indonesia punya. Sarannya juga hampir sama, 150 menit per minggu. Nah, dikatakan ya terserah mau aktivitas fisiknya atau olahraganya ini ngapain aja terserah. Tidak harus kita ke gym, tidak harus kita jadi member di gym atau di tempat kebugaran di mana. Kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana, seperti tadi, jalan pagi, senang, santai, udaranya juga bagus, ataupun jogging, ataupun berenang, bersepeda yang sekarang lagi ngetren, ataupun naik turun tangga. Yang penting, ingat, saya mau ulangi lagi, 150 menit per minggu olahraga aerobik. Ellen White dalam Hidup yang Menyehatkan katakan, sementara pikiran bekerja, otot-otot juga harus mendapatkan bagian untuk bergerak. Tiap orang muda harus mengetahui berapa banyak jam yang digunakan dalam belajar, berapa banyak waktu yang diluangkan untuk latihan fisik. Jadi jelas ya, dikatakan berapa banyak waktu. Jadi memang penting, waktu ataupun durasi saat kita berolahraga dalam seminggu itu penting. Tadi saya ulas 150 per menit, jadi itu penting, akan saya ulang-ulang itu. Pokoknya setengah jam setiap hari, 5 kali dalam seminggu. Mengapa sih aktivitas fisik ini sangat baik bagi orang dewasa? Di sini dari Amerika lagi, Badan yang untuk Pencegahan Penyakit ataupun CDC mengatakan efek olahraga itu ada 2. Olahraga yang secara langsung ataupun yang long term. Secara langsung di mana dapat kita rasakan 2-3 jam ke depan, di mana tidur kita akan lebih nyaman. Rasa cemas kita akan berkurang.
juga tensi itu terpengaruh langsung kalau kita berolahraga. Setengah jam berolahraga, maka 3 ini akan langsung mendapatkan bonus ke dalam tubuh kita. Ataupun yang long term, ini harus menunggu waktu, misalnya 4 minggu ataupun selama 3 bulan rutin berolahraga, baru kita dapatkan efek yang baik seperti ini, seperti kesehatan daripada saraf kita, kesehatan jantung kita, untuk mencegah kanker, untuk menjaga berat badan ataupun obesitas, untuk penguatan tulang dan juga fungsi keseimbangan dan juga koordinasi kita. Jadi ya memang ya, kadang ada yang orang bilang, wah saya baru 1 minggu olahraga, nggak ada efeknya. Ya memang belum, harus ada yang namanya long term. Kalau mau sehat, harus kita lihat. Di beberapa penelitian katakan minimal 3 bulan olahraga rutin, baru kita merasakan efek yang bagus dalam tubuh kita. Nah, jadi bagaimana kita berolahraga aerobik? Tadi kita sudah sempat bahas, olahraganya harus agak capek, harus aktivitasnya yang moderate. Gimana sih membuat aktivitas yang moderate? Jadi harus dihitung ternyata. Jadi harus dihitung detak jantung kita pada saat berolahraga. Nah, dipertahankanlah detak jantung yang itu selama waktu yang kita mau. Tadi kita sudah sepakat setengah jam. Di sini ada sebuah tabel moderate heart rate. Misalnya umur kita 30 tahun, maka rumusnya 60-80% dari maksimal heart rate kita. Nah, heart rate maksimal itu apa? 220 dikurang usia kita. Jadi kalau kita umur 30 tahun, kita harus olahraga detak jantung kita 114 kali per menit, itu dipertahankan dalam setengah jam. Kalau 40 tahun, 108. Kalau 50 tahun, 102. Jadi kalau kita sudah umur 50 tahun, olahragalah sampai detak jantungnya 102 kali per menit. Mengapa? Karena kita mau agak capek, kita mau yang namanya moderate physical activity, bukan hanya yang ringan-ringan atau bahkan ya tidak sampai itu ke arah olahraga. Seperti contoh misalnya hanya olahraga yoga misalnya, ataupun olahraga hanya stretching. Nah, itu belum. Kita mau olahraga aerobik, yaitu kita harus bergerak, dan itulah efeknya sangat baik untuk tubuh kita. Gimana cara cek denyut jantung? Dikatakan rabalah nadi kita sendiri, genggam pergelangan tangan kita, lalu raba di bawah bagian pangkal daripada ibu jari kita, lalu digeser sedikit ke arah pertengahan, kita akan rasakan detak jantung. Bisa dihitung sampai 30 detik atau sampai 10 detik. Kalau hitungnya 10 detik, dikalikan dengan 6. Kalau 30 dikalikan dengan 2. Saya juga kebetulan sudah sering melihat bagaimana teman-teman kita orang tua posyandu lansia itu senam, dan di senamnya ini bisa senam poco-poco, bisa senam kiri kanan dan segala macam lagunya. Nah, di awal senamnya itu sudah diingatkan, ayo hitung dulu detak jantungnya sampai target yang kita mau. Seperti tadi umur 50 tahun 102 kali per menit. Kalau nggak bisa gimana? Silakan, ada alat, bisa pakai jam, smartwatch itu menghitung detak jantung kita. Tapi memang penting kita untuk mengetahui sampai mana kita harus berolahraga. Atau ada yang namanya talk test, di mana kita membuat membagi bagaimana taraf kecapean kita dengan cara tes bertanya. Jadi kalau kita sudah berolahraga moderate, maka kita napasnya agak cepat, bisa untuk ngobrol, tapi tidak bisa bernyanyi. Nah, itulah kita sudah mulai agak sedikit capek. Kita sudah sampai kepada exercise yang intensitasnya moderate. Bisa dipakai untuk jalan cepat, ataupun berenang, ataupun bermain dalam hal sekitar kita. Jadi penting, ataupun kalau lagi jogging, kita tanya teman kita, bagaimana kabarmu? Kalau dia masih bisa jawab, berarti itu masih bagus. Coba kamu nyanyi dulu. Ternyata dia nggak bisa nyanyi. Contoh nyanyinya, misalnya nyanyi apa ya? Ya potong bebek angsa. Dia nggak bisa nyanyi. Wah, berarti sudah pas tuh. Kamu agak capek. Harus pertahankan ini selama setengah jam. Nah, ini juga saya sarankan bagaimana yang namanya brisk walking, yaitu jalan cepat. Jadi beda ya, jalan santai ke mall, ataupun ke taman, ataupun jalan pagi santai. Masih belum cukup. Harus ada yang namanya jalannya agak sedikit capek. Di sini dikatakan brisk walking, di mana kecepatannya adalah 1 km dalam 12 menit. Ataupun 5 km dalam waktu 1 jam. Jadi tetap bergerak ya, tangan dan kakinya, gerakannya agak sedikit heboh, agak sedikit capek, supaya kita mau aktivitas kita moderate. Atau memang kalau misalnya kita memiliki keterbatasan, ataupun ada sakit jantung, ataupun ada sakit asma, bisa kita kurangi. Misalnya 1 km dalam waktu
20 menit ataupun 500 meter dalam waktu 10 menit. Ya terserah target kita bagaimana. Yang penting kita tetap harus berolahraga. Berolahraga pagi menurut Ellen White dalam hidup yang menyehatkan. Berjalan pagi, berjalan kaki di udara bebas menyegarkan. Menanam buah-buahan kecil dan sayuran perlu bagi sirkulasi darah dan juga dapat melawan flu, ya mungkin COVID-19, batuk, juga penyumbatan di otak dan paru-paru, dan radang hati dan juga ginjal. Jadi banyak sekali efek kalau kita mau bergerak dan maupun kita berolahraga. Tadi juga sudah kita bahas tentang bagaimana penguatan otot. Ada banyak sekali caranya, bisa pakai beban, dumbbell, ataupun pakai berat badan ataupun berat tubuh kita. Silakan lakukan misalnya push up, ataupun sit up, ataupun squat jump, ataupun naik ke atas bangku. Ada banyak sekali gerakan-gerakan yang santai, yang gratis, yang bisa dilakukan di rumah. Ataupun pakai barbel, silakan dilakukan gerakannya. Dan tadi, sebagaimana kita sudah sepakat, harus latihan penguatan otot 2 kali dalam seminggu. Jadi walaupun ada latihan aerobik, ataupun jalan cepat, ataupun lari, ataupun jalan pagi, harus ada juga yang namanya penguatan otot. Dikatakan juga dalam elemen dalam hidup yang menyehatkan juga, bukanlah aturan yang baik untuk berhenti menggunakan otot tertentu karena merasa sakit ketika dilatih. Rasa sakit seringkali disebabkan oleh usaha alam untuk memberikan kehidupan dan kekuatan pada bagian yang sebagian menjadi tak hidup karena tidak digiatkan. Jadi penting ya, kita untuk membuat rasa sakit dalam otot kita, walaupun ini bukan sakit yang kronis ya, bukan sakit yang parah, tapi pada saat kita angkat barbel itu harus kita merasakan sakit ataupun sampai nyeri, karena itulah yang namanya latihan. Akan semakin bagus otot kita akan semakin kuat. Ini khususnya kepada teman-teman yang sering nge-gym ya, teman-teman yang sering angkat-angkat barbel, ini merupakan sebuah mungkin slogan ataupun yang memang dipakai. Ayo nih, saya angkat barbelnya sampai sakit karena saya mau membuat otot saya makin kuat, semakin besar dan semakin baik. Tapi pada saat kita berolahraga juga harus kita perhatikan bagaimana ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan untuk kita bilang, wah olahraga saya sudah terlalu capek, saya harus stop, saya harus batasin olahraga saya supaya tidak terjadi sakit yang berkelanjutan atau yang parah. Jadi kapankah kita harus stop saat kita olahraga? Pertama, denyut jantungnya sudah lewat, seperti tadi yang kita bilang. Jadi denyut jantungnya sudah terlalu tinggi, mungkin 150, 160 kali per menit, harus stop, harus istirahat. Rasa sesak dan nyeri dada, ini sangat penting sekali nih ya. Biasanya ini sudah ada keluhan jantung, harus segera istirahat. Kalau bisa cari oksigen, harus segera duduk. Jangan langsung, saya mau terus, saya mau hajar terus, itu juga bahaya. Bagaimana tingkat kelelahan? Tadi ya ada yang namanya talk test, ataupun ada yang namanya Borg scale, di mana kalau kita sudah merasa capek, kita sudah merasa lelah sekali, silakanlah kita istirahat. Saturasi oksigen, mungkin sekarang sudah banyak teman-teman yang punya alat ini di rumah, silakan dibawa pada saat olahraga, supaya melihat bagaimana saturasi oksigennya pada saat berolahraga. Nyeri otot, lelah, ini juga kalau memang sudah sakit, otot kita sudah mulai cedera, harus istirahat karena dapat membuat otot kita bisa cedera lebih lanjut, sendinya juga akan rusak. Lalu haus yang berlebihan, hati-hati dehidrasi. Ini banyak sekali terjadi, apalagi kita di Indonesia, termasuk panas, termasuk banyak penguapan dalam tubuh kita. Mual dan berkunang-kunang, inilah tanda-tanda pada saat kita mulai yang namanya kurang cairan. Jadi penting juga kita tidak asal-asalan berolahraga, karena memang kita mau efek yang bagus daripada berolahraga itu. Jangan sampai karena olahraga, maka kita jadi masuk rumah sakit ataupun dirawat. Jadi memang ada juga bagaimana kita supaya lebih pintar dan juga membuat program hidup sehat kita ini menjadi lebih baik. Jadi banyak sekali ilmu yang harus kita perhatikan, ilmu yang juga didapat pada saat ini, sehingga kita tinggal bagaimana berkomitmen, bagaimana kita mau praktek supaya kita dapat hidup lebih sehat lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Olahraga dalam keadaan apapun saja. Nah, jadi memang ini yang juga lagi jadi excuse ataupun jadi alasan bagi teman-teman kita, malas olahraga lah, saya sakit pinggang, malas olahraga, karena saya nggak ada waktu. Nah, jadi nggak boleh kita membuat batasan dalam segala macam keadaan kita. Seperti di sini, misalnya anak-anak dia memiliki ada gangguan gerakan, misalnya dia nggak bisa jalan, tetap harus dibawa olahraga, tetap harus aktif dan berpartisipasi dalam olahraga, harus tetap main-main ke lapangan, harus merasakan tetap hidup sehat. Atau mungkin dia pasien yang cedera tulang belakang, dia lumpuh, tetap
tangannya bisa bergerak. Malah harus juga berolahraga dengan tangannya, tetap harus aerobic exercise pada saat dia memiliki keterbatasan, misalnya kakinya nggak dapat bergerak. Dan memang sekarang sudah ada ya, bagaimana Paralimpik Olimpiade, ini juga lagi ngetren. Semoga kita Indonesia juga bisa banyak berpartisipasi. Banyak teman-teman kita yang cacat dengan disabilitas juga bisa ternyata berprestasi. Contoh misalnya yang di sebelah kiri bawah ini yang sedang lomba lari ya, lomba lari ataupun lomba dengan wheelchairnya. Mungkin itu lombanya bisa half marathon 21 km ataupun full marathon 42 km. Yang kita yang orang sehat juga belum tentu bisa berlari dalam jangka yang dalam kilometer yang sejauh itu. Bahkan kita boro-boro 20 km, jangan 5 km kita sudah nggak sanggup. Tapi orang-orang ini, puji Tuhan, masih bisa untuk berkompetisi. Ataupun bagaimana orang-orang tua yang sudah misalnya kena stroke ataupun yang kena penyakit degeneratif yang lainnya, harus tetap berolahraga. Silakan bawa ke rehabilitasi medik, pelayanan rehabilitasi medik. Ada alat untuk berjalan di sana diajarin. Yang berat badannya disanggah. Silakan melakukan program fisioterapi. Kita lakukan olahraga ataupun penguatan kaki kita supaya si pasien juga bisa tetap berjalan dan juga tetap mau bisa berpartisipasi. Atau mungkin si pasien juga masih tetap mau untuk misalnya pergi ke gereja ataupun pergi ke kantor ataupun pergi ke tempat ibadah. Walaupun dia sudah mengalami yang namanya sakit berat ataupun sakit kronis. Ini juga sebuah skema, mungkin ini skemanya lebih ke arah rumah sakit ya. Bagaimana sih kita dapat membuat program ataupun berolahraga secara baik kalau kita sakit? Yang pertama adalah diagnosis. Mungkin silakan ketemu dengan dokter jantungnya, dokter penyakit dalamnya supaya dilihat apakah penyakit kita ini membuat kita terbatas untuk berolahraga. Lalu yang kedua, dilakukan pengelompokan resiko. Jadi dilihat apakah masih bisakah olahraga berat, masih bisakah olahraga sedang, masih bisakah olahraga ringan. Dan terakhir, dibuatlah olahraganya ataupun program dia berolahraga. Jadi memang secara rumah sakit juga dapat bagus dilakukan program berolahraga yang sesuai dengan keinginan dokter ataupun sesuai dengan pasien. Nah, jadi kita ingatkan lagi bahwa energik berolahraga adalah satu dari 10 komponen hidup sehat. Ada banyak ya. Walaupun yang energik berolahraga aja menurut saya sudah ya agak-agak sedikit ribet. Tapi mau gimana? Kalau kita mau sehat, kita harus banyak membaca, kita harus banyak praktekkan pola hidup yang sehat. Dan salah satunya adalah dengan berolahraga ataupun energik berolahraga. Jadi kata-kata energik ini saya coba cari googling. Energik artinya apa? Energik adalah artinya penuh energi ataupun bersemangat. Kalau bahasa Inggrisnya energetic, something or someone with plenty of energy and stamina. Jadi nggak boleh olahraganya santai-santai, lemes-lemes. Yaudah kalau sempat aja lah. Kalau ada waktu aja lah olahraga. Tapi harus penuh energi dan bersemangat. Semoga ini kata-kata energik ini dapat kita resapi. Jadi ya mungkin semangat ya, yang penting semangat dalam berolahraga. Ini saya juga malah bayangannya semangat seperti kayak mau perang ya. Silakanlah kalau kita berolahraga, perasaan kita seperti mau perang ya silakan aja. Karena memang kita mau mendapatkan yang namanya bersemangat. Dan sebagai kesimpulan pada topik kita pada saat ini, olahraga energik sebagai bagian pola hidup sehat. Jadi silahkan dipraktekkan, silahkan kita laksanakan. Sudah banyak sekali ilmunya kita belajar saat ini, tinggal prakteknya saja. Latihan aerobik 150 menit per minggu disertai 2 kali latihan penguatan otot. Silakan. Penguatan otot kaki ataupun otot tangan. Setiap orang unik, memiliki pola olahraga yang berbeda. Jadi memang harus pilih sendiri, harus buat program hidup sehat, diari hidup sehat yang sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan hobi Anda, dan jangan pernah kita wah itulah kamu sih banyakan main sepeda, ikuti saya dong, saya banyakan berenang. Nggak boleh seperti itu, karena memang semuanya sangat unik. Kita ini sebagai manusia, sebagai individu, jadi silakan kita buat olahraga yang cocok dengan kita, dengan kaedah-kaedah yang tadi sudah berlaku, sudah kita ajarin, dan buatlah pola hidup sehat yang lainnya juga ikut aktif berpartisipasi dalam melakukan pola hidup sehat. Olahraga yang buruk lebih baik daripada tidak sama sekali. Wah, ini jargon di tempat-tempat gym atau di tempat-tempat kebugaran dikatakan olahraga yang buruk lebih baik daripada tidak sama sekali. Jadi walaupun kita olahraganya nggak bersemangat katanya, ya lebih bagus daripada kita sama sekali di rumah. Kita mager di rumah, kita makan enak di rumah,
kita main HP atau main gadget di rumah itu lebih bagus. Lebih buruk daripada kita berolahraga yang biasa-biasa saja. Dan sebagai slide terakhir, saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatannya. Ini saya buat gambar sangat bagusan nih. Saya foto nih. Orang tua ini lagi lari pagi. Nih di Jakarta, di dekat rumah saya. Lari pagi, sandal jepitnya dipegang. Suaminya di belakang sambil ngeliat. Mereka memang mau untuk olahraga. Mereka mau menyiapkan waktu khusus untuk berolahraga supaya sehat, supaya mendapatkan kualitas hidup yang baik dengan segala macam keterbatasan mereka. Mungkin usia, sudah ada sakit lutut, sakit pinggang, tapi mereka mau hidup sehat. Dan kiranya pelajaran ini dapat kita praktekkan, dapat membuat wawasan kita lebih luas lagi untuk membuat tentang 10 hukum kesehatan. Terima kasih.